Ketemu lagi dengan Om Bengawan. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku umat muslim. Tetap di Ngopini Politik, ngompol. Ini sekali lagi saya mau memberikan pemahaman lagi nih. Pendapat saya tentang Mas Anies. Itu loh, bakal capres dari koalisi perubahan itulah. Nah, belum diresmikan deklarasinya secara bersama-sama ya kembali menimbulkan korban bagi pendukungnya. Wah, ampun. Ya ampun ini. Nah, baru bakal capres saja mesti ada tumbal, seakan-akan ada yang dikorbankan lagi nih. Memang bukan korban jiwa, bukan tumbal korban jiwa, tapi ini mencerminkan mengusung Pak Anies itu penuh resiko yang sangat berat. Ya, mau tahu yang terbaru jadi korban itu loh, Pak Zulfan Lindan. Itu petinggi Nasdem itu harus mundur dari Nasdem. Wah, ya saya maneman dan ini. Lah, penyebabnya karena Pak Zulfan merasa tidak nyaman. Orang nyaman nih, orang genah tok ini. Nasdem juga tidak nyaman kalau ada Pak Zulfan Lindan ini. Pak Zulfan ini sebelumnya kan salah satu ketua DPP Nasdem. Setelah Pak Anies dideklarasikan, Pak Zulfan berkata jika Pak Anies ini antitesanya Pak Jokowi. Lah, ya, kalau dicermati ya sebenarnya Pak Zulfan ini bukan mau menyerang Pak Jokowi, justru sebaliknya menunjukkan siapa sebenarnya Mas Anies ini ya. Karena membuka itu Pak Zulfan dicopot dari jabatan ketua DPP Nasdem. Wah, pokoknya eman-eman jane ini. Nah, setelah dicopot dari jabatannya, posisinya di Nasdem tidak mendapatkan kejelasan. Kumpal kambul gitu loh bahasa Jawanya itu. Seperti di ghosting atau digantung. Kan kumpal kambul, gundal gandul, orang jelas. Dan ketidakjelasan ini membuat Pak Zulfan merasa tidak jelas juga dalam jabatannya di partai ini, lantas lebih memilih mundur dari Nasdem. Ya sebenarnya Pak Zulfan sudah mengajukan pengunduran diri sejak April 2020. Wow, jane wis suwe. Dan sudah ditandatangani oleh salah satu petinggi Nasdem, yakni Pak Ahmad Ali sebagai wakil ketua umum, maupun Pak Joni G. Plate yang menjabat sekretaris jenderal Nasdem. Nah, isi suratnya sudah gamblang, wis cetha itu. Menyetujui pengunduran diri, namun dalam berbagai aktivitas bisa jadi masih dilibatkan. Nah, Pak Zulfan merasa tetap dibutuhkan. Loh, memang dia orang bukan sembarangan, dia politisi yang sudah hebat ini. Justru pasca deklarasi pencapresan Pak Anies itu, kondisinya malah lebih berat. Padahal beliau itu bukan orang sembarangan, ya betul ini. Politisi yang sudah berpengalaman. Tidak hanya itu, pernah loh dia jadi komisaris jasa marga. Pernah menjadi anggota DPR RI tahun 1999 hingga 2004 itu, tapi dari fraksi PDIP. Waktu itu memang PDIP lagi menang-menangnya itu. Nah, tahun 2014 hingga tahun 2019 kembali menjadi anggota DPR, tetapi sudah pindah. Ya, di fraksi Nasdem. Nah, ketika masih mahasiswa, Pak Zulfan ini menjadi salah satu ketua PBHMI loh. Tentu bukan orang sembarangan, waktu mahasiswa aja sudah salah satu ketua PBHMI. HMI itu tahu sendiri toh, organisasi kemahasiswaan yang cukup disegani. Banyak politisi Indonesia lulusan HMI, ya, seperti Pak Mahfud, ya toh, Pak Akbar Tanjung dari Golkar itu, Mas Anas Urbaningrum. Nah, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan keluarnya Pak Zulfan Lindan ini, kondisi yang tidak menguntungkan, apalagi beliau orang yang cukup kritis dan independen. Jane yo, Nasdem itu udah man itu, temu partai lain, repot ini. Lah, walaupun begitu, semua sudah terjadi dan tidak mungkin meminta Pak Zulfan membatalkan keputusannya. Ya, berasal dari Aceh itu. Perjuangan Nasdem maupun bakal capres koalisi perubahan di sana pasti lebih berdarah-darah.
Nah, di sisi lain, Nasdem mengalami kondisi kehilangan fokus dan arah dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, sejak awal sudah banyak yang memprediksi mengusung Mas Anies itu cukup berat. Bener itu cukup berat ini. Bukan hanya bagi partai, tapi juga bagi kader yang ada di partai pengusung Mas Anies ini juga menurut pendapat Om Begawan itu. Jangan ya boleh berpendapat lain. Malah di awal deklarasi Mas Anies itu, di awal deklarasinya Pak Anies ngundang masuk ke terlalu muda gitu lah. Bang Fahri Hamzah turut berkomentar tuh, jika ada bohir yang turut mempengaruhi batalnya deklarasi koalisi perubahan. Sampai sekarang belum dideklarasikan. Sudah masuk bulan puasa ini. Nah, hingga masuk bulan puasa ini deklarasi yang dicita-citakan bagai kabar tertiup angin. Berlalu begitu saja, mengikuti angin lalu. Nah, memang koalisi perubahan itu koalisi yang berisi orang-orang yang aneh. Ini menurut Om Begawan, aneh itu. Susah dipahami, apalagi bakal capresnya lebih ruwet lagi. Ini menurut Om Begawan. Nah, kayaknya kalau kemana-mana itu banyak orang. Wah, ya karena yang diundang memang kader-kader dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ditambah di berbagai kunjungan Pak Anies ini sering mengumumkan akan mampir sholat di mana gitu loh. Nah, itu upaya lain mengumpulkan, ya, terkesan yang datang banyak, padahal dia mengumumkan di tempat ibadah. Lah, diakui atau tidak, Pak Anies ini paham pendukungnya yang tidak berada di PKS, Nasdem, bahkan Demokrat juga ada itu loh. Yang mereka yang tidak suka parpol, sukanya cuma Pak Aniesnya gitu loh, mungkin yang ganteng apa gimana gitu loh. Bisa-bisa saja itu terjadi. Yang seolah-olah mewakili keyakinan Pak Anies. Ya, gampangnya representasi Muslim. Nah, masyarakat model begini nih yang bakal menjadi korban berikutnya dari pencapresan Pak Anies ini. Nah, biasanya orang yang sangat fanatik karena pikiran dan asumsinya sendiri, bukan karena kesadarannya, tingkat stresnya jika orang yang didukungnya gagal atau tidak menang malah lebih membahayakan. Berat ini. Wes didam-damkan, dipuja-puja, hati-hati, wah wes repot ini. Bisa stres tingkat dewa ini. Ya, apa kita tidak ingat Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, ketika berbagai lembaga survei mengumumkan hasil quick count, siapa yang memenangkan Pilpres waktu itu malah kubu Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa waktu itu, tahun 2014. Dan Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga tahun 2019 juga gitu. Lah, malah melakukan sujud syukur tuh karena kabar dari lembaga survei itu, merasa jadi pihak yang menang. Ya siapa yang di tahun 2014 dan 2019 ada di pihak Pak Prabowo? Nah kan itu bisa menjelomrong gitu. Menyesatkan Pak Prabowo, kalah diomongin menang itu repot lah. Tahun 2024 ada di pihak koalisi perubahan ini orang-orang ini yang dulu suka membuat kabar orang genah, lembaga survei memenangkan jebol kalah, tiba sujud syukur itu lah, ini bahaya ini. Ya mereka itu yang sering membuat seakan-akan yakin, merasa benar, merasa besar, apalagi paling benar, itu kan bahaya. Nah, ketika Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mau rekonsiliasi, berdamai nih demi masa depan bangsa, ini bagus ini. Saya setuju nih, mendukung nih Om Begawan. Kelompok itu tetap saja berada di seberangnya Pak Jokowi. Loh, harusnya kalau Pak Prabowo, Pak Sandiaga mau rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, ya pengikutnya kudunya kan melu. Tapi tetap saja dia di seberang Pak Jokowi. Tidakkah kita ingat dalam berbagai kitab suci? Siapa pihak yang selalu melawan kebenaran? Siapa sih yang selalu mengajari, membujuk kita melakukan keburukan? Ya itu bisa diibaratkan seperti itu. Mesti orang-orang itu. Artinya problem yang muncul entah di koalisi perubahan maupun di parpol pengusung Pak Anies, sejatinya itu efek itu, akibat itu, atau dampak dari ilusi yang diciptakan di koalisi perubahan itu sendiri, bahwa mereka itu besar, bisa mengalahkan semua partai politik.
Nah, mereka abe dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Fakta-fakta yang ada mereka abe, dan memang faktanya itu jika bergabung bersama mereka bisa lupa diri. Ngomong sini merasa benar, merasa menang, merasa yakin. Kalau tidak percaya, silakan tanya Bang Fahri Hamzah. Bagaimana rasanya berada di tengah-tengah kelompok mereka? Oh, sumpek, orang nyaman, makanya dia terus meloncat pindah ke partainya, partai Gelora, karena ya udah nggak nyaman di tengah-tengah mereka. Kita lihat sekarang ini dialami oleh Nasdem. Merasa mendeklarasikan Pak Anies itu bukan sebuah kesalahan. Oh, bener ya, Nasdem mendeklarasikan Pak Anies paling benar itu. Mendukung orang yang secara pemikiran dan kebijakan tidak pernah sejalan dengan Pak Jokowi. Tidak segera sadarnya Nasdem sebenarnya akan merugikan mereka di pemilu 2024. Ya ini kenyataan. Sudah banyak yang mundur kan? Ya, hasil berbagai lembaga survei membuktikan tingkat elektabilitas Nasdem juga merosot tajam. Nyungsep. Ya semestinya mereka berani mengambil keputusan. Col kayak Pak Anies melepaskan calonnya itu. Harusnya berani lah. Sebenarnya tidak banyak yang berminat. Ditambah berbagai kebusukan dalam perjalanan pilkada sudah terungkap. Waktu di DKI, entah nyilih duit 92 miliar, 92 miliar, ora balik, tidak dikembalikan. Ya. Mengabaikan perjanjian dengan Pak Prabowo yang janjinya tidak akan maju pilpres bila Pak Prabowo mau nyapres. Gitu. Hingga slogan untuk kampanye pilpres saja yang ngambil punyanya Pak Heru Budi. Nah, tidak ada hal yang perlu dipertahankan, apalagi di perjuangan. Apa terusannya yang diperjuangkan? Sebab selama 5 tahun memimpin Jakarta saja tidak ada hasilnya apapun. Zong malah memberi PR Pak Heru ora umum. Oke. Gitu aja lah. Kalau gitu ini dari Om Begawan, sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai ketemu lagi.